Kembali sama gue di channel Uil di Maikun. Hari ini gue akan main anime lagi menjadi anniversary gue di musim summer 2024 adalah Isekai Shikaku. Jadi kemarin ya bisa bilang episode yang akhirnya gitu kan terjawab sudah bagaimana si Daze ini mengalahkan si musuhnya gitu kan, karena ya sekali lagi caranya tidak sama seperti apa yang terjadi pada Daze ketika mengalahkan reinkarnasi sebelumnya. Kalau reinkarnasi sebelumnya itu kan dia layak untuk hidup lagi gitu kan, jadi makanya dia minta cerita dari dia gitu kan, atau bisa minta cerita dari si korbannya gitu kan. Nah kali ini kan si gue lupa namanya, Kaburagi ya saya lupa gue namanya dia lah gitu. Jadi si orang ini nggak layak untuk hidup lagi, jadi makanya untuk memberikan sebuah kesan gitu kan agar eh, kekuatan Dazai ini bisa aktif, maka disinilah yang terjadi kekuatan tersebut yang bisa dibilang layak untuk menjadikan sebuah cerita atau si penyair ini, yaitu adalah dari si Tama gitu kan. Dan akhirnya aktif kemampuannya dan membuat Tama ini seakan-akan seperti di bawah gitu kan, dan akhirnya bisa mengalahkan musuh tersebut uh, dengan baik gitu kan, seperti itu ya. Tapi ya endingnya sih bukan bukan Dama yang ngalahin, jadi yang endingnya tuh ya si kepala naga itu, kepala naga, si Dragon Slayer ini gitu kan, yang dimana justru ini menjadi celah gitu kan nanti agar si Dazai itu akan tertarik untuk menulis cerita dari si eh, karakter ini gitu kan, si Raja Iblis ini gitu kan. Nah, makanya kita lihat apakah nanti bakal bertemu dan akhirnya nanti membuat dia harus bercerita gitu kan, dan layak untuk hidup lagi di dunia asalnya. Ya dia menunggu lagi langsung ke episode baru dari Isekai Shikaku. Let's go. Oke, menunggu lagi langsung ke episode baru dari Isekai Shikaku. Let's go. Oh, nggak ada opening, men. Ini nggak ada opening. Dunia Gurun. Wah, jajan ada jajan kayak surga gitu ya. Hmm. Sudah jadi kan bilang gitu kan. Ya ini ya apa namanya, eh kayak surga gitu. What? Kasino. Anjir, judi dong. Buset, ngeri banget. Ngeri banget sumpah. Habis, habis. Kayak terlalu bebas ya di. Hmm. Oh, lagi-lagi ya.
orang dari dunia lain. Sampai semakin layu. Oh, filosofi banget ya. Filosofi banget ya. Oh, ini agak waras nih. Oh, ini agak waras nih. Yamada. Ya kan? Yang agak waras nih. What? Kemana dia? Jadi obat dia. Jadi obat dia. Jadi obat dia. Jadi obat dia. Iya kan? Benar kan? What? Malah seneng anjir. Kok beracun nih? Oh, what? Waduh. Waduh. Bahaya nih. Waduh, waduh. Oke, oke. Buh, ada Spanya. Enggak, Meksiko. Wow. Jadi begitu. Ya, ini apa si Sensei tahu kalau kehidupan di dunia saya juga begitu. Aku obat semua.
Siapa kamu? Penyihir. Hmm, iya. Tipu yang nyata. Karena dia menghasilkan banyak uang. Hmm, kota mulai manggilnya penyihir penjahat. Hmm, ini senyum aja gitu. Kayak tahu apa yang di lubang ini bau tidak bermoral. Kayak dia tahu apa yang harus dilakuin sih. Hmm. Anjir, jadi tertarik dia. Bro, pon dunia. Hmm. 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 Iya, oke. Iya, ketebak ya. Buset, buset. Pasir Samstak.
Ini masalahnya ya. Chill, chill, chill. Asik. Asik. Oh, ini serangan dari ini ya. Buset. Dihancurin dong. Nice. What? What? Oke. Kerat. Kerat. Waduh, Naruto tersinggung nih. Asik. Justice Jasmine, asik. Gila gitu. Kayak terlalu kelihatan ya. Tapi gue nggak tahu sih. Kayaknya nih, hmm, buset, kaget gue. Oh, kaget gue. Semua dia adalah sama. Oke. Hmm. Itu yang mereka tidak tahu. Ya. Ya, itu yang mereka nggak tahu dan nggak sadarin. Hmm. Asik. Nah itu. Yang ada biar lihat gitu kan.
Iya, makanya dia bilang Yamada tuh kayak akhirnya tahu kan. Iya, benar kan. Banyak yang memiliki perbedaan yang jelas dan tidak pernah meragukan bahwa mereka sendiri baik. Bener. Wow. Tidak. Wow. Iya. Hmm? Ayo lo. Gak, nggak ngerti mana yang baik, yang benar dan salah jujur ini. Wow. Gila loh. Filosofis banget sumpah. Gua apa speechless gue. Oh, rohnya kah? Kering? Oh, jangan bilang Esekun itu rohnya. Ah. Plot twist. Plot twist anjir. What a plot twist, man. Apa yang tidak kasih? Oh, dikasih obat. Hadiah, men. Hmm. Keinginan orang yang lemah dan sakit akan kembali dikabulkan dan mereka akan selamat. Wow. Best episode so far. Kaget gue. Ngeri, 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 ngeri. Memperoleh kalamin yang terbatas. Wow. Keren, 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 keren. Ini kayak menunjukkan baik, benar dan salah sih nih episode ini.
merinding loh gue liat episode ini. Oke, jadi episode ini benar-benar gila sih. Ini menurut gue salah satu best episode terbaik menurut gue sih untuk so far ya, untuk Isekai Kaku. Jadi kayak ya ini kayak nunjukin keberadaan lu gitu kan. Ketika lu melihat apa yang lu lakuin itu belum tentu orang lain tuh suka gitu loh. Jadi kayak menunjukkan arah jalan yang benar dan arah jalan yang salah. Jadi apa yang dilakukan oleh si Yamada ini, gue ngomongin Yamada dulu ya. Jadi Yamada ini kan adalah reinkarnator ya, jadi dia reinkarnator yang sedikit waras lah kalau dibanding dengan orang-orang yang reinkarnator yang bisa dibilang memuaskan kesenangan gitu kan, untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari pohon tersebut gitu kan. Dan ternyata apa yang dilakukan Yamada ini tetap salah gitu loh. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yamada tuh ya murni ya, karena emang dia kan ingin mewujudkan kedamaian dunia gitu kan. Jadi kayak nunjukin kalau dia tuh ingin jadi pahlawan gitu. Tapi sekali lagi apa yang dilakukan Yamada itu ternyata tetap salah gitu loh. Jadi ternyata eh, orang-orang di sekitarnya itu atau dibilang orang-orang yang bisa dibilang sudah di eh, sudah terdoktrin gitu kan, sudah melihat bahwa sebenarnya LC Kun ini sebenarnya emang adalah salah satu pahlawan sebenarnya yang orang-orang tidak tahu gitu kan. Nah sedangkan orang-orang melihat LC Kun tetap pengkhianat gitu loh. Jadi makanya apakah itu bisa disebut dengan kedamaian? Tidak. Jadi makanya di situ yang disesali sama si Yamada, kenapa gue nggak menyadari itu gitu. Jadi makanya yang terjadi adalah ketika tadi si kakek tua itu ngomong, ya udah kalau gitu pohon dunia itu bakal gua kendaliin deh, untuk daerah ini gua bakal kendaliin deh gitu. Jadi ini udah jadi kendali kita bersama untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Apa bedanya sama reinkarnator yang bangun kasino itu? Kan sama, jadi sama-sama serakah gitu. Jadi ya itu bukannya mereka mereka malah sadar gitu kan, tapi justru malah mereka tidak pikir kalau misalkan Esekun inilah yang sudah menjaga nama baik kota tersebut gitu kan. Dan ternyata plot twistnya adalah ternyata Esekun itu adalah roh. Wow, jadi kayak ini kayak semacam nguji sensei sih, lu sebenarnya tuh orang baik apa enggak sih. Merinding gue, jujur gue merinding banget, gue sampai bulu kuduk gue berdiri loh. Itu saking apa ya, jadi kayak nunjukin kalau ini loh jalan yang tepat gitu loh. Walaupun orang lain mengatakan ini baik, tapi belum tentu walaupun kita mengatakan ini adalah hal yang baik, tapi belum tentu orang-orang mengatakan itu adalah hal baik gitu. Merinding gue kalau mau nangis nggak bisa juga gitu, karena gue ngerasa merinding men, ngeliat betapa gilanya episode ini gitu. Jadi kayak dapat pelajaran yang benar-benar bagus gitu. Makanya gue sampai heran gitu kan, kenapa di mal itu ratingnya tuh makin turun gitu loh. Nggak ngerti gue, mungkin orang pengennya tuh isekai OP kali ya, gue juga tidak ngerti gitu kan. Mungkin ya sekali lagi ya, mungkin emang ngeliat si sensei-nya juga karakternya begitu kali, jadi orang juga tidak terlalu suka dengan karakter-karakter yang tidak OP, selengean gitu kan kayak sensei, jadi makanya mereka tidak suka itu gitu. Tapi menurut gue nih ceritanya bener-bener underrated banget gitu. Jadi kayak orang-orang nggak tahu kalau misalkan ternyata cerita ini bisa sedalam itu gitu. Makanya gue sampai kaget gitu kan ketika tahu kalau si LC Kun ini ternyata adalah roh pemilik pohon itu. Jadi kayak sebenarnya kayak nunjukin sebuah arah gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kayak nguji sensei juga gitu kan, lu nih bener-bener orang baik apa enggak gitu kan. Dan ternyata inilah punishmentnya gitu kan, ketika desa tersebut memang serakah, yang terjadi adalah pohon tersebut mati. Jadi ya itu, jadi kayak nguji ternyata yang benar ini di sini adalah si sensei gitu, atau si Dazai kayak gitu. Kita Guspitus nih, Guspitus main bener Guspitus banget episode ini, kacau. Jadi nggak tahu ya, mungkin aduh, gue bilang nih, kalau gue bilang ini episode terbaik sepanjang summer ini sih nggak bisa juga ya. Jadi ya mungkin contender lah ya, contender episode terbaik di musim ini sih. Kacau, ini kayak bener-bener ngena banget gue langsung ngena banget gue ngeliat bagaimana cara membungkusnya, terus
cara ngadaptasinya. Kita tahu gitu kan kalau ternyata orang-orang tuh sudah hina banget sama si LC Kun gitu kan, dan Sensei sadar gitu loh kalau LC Kun tuh sebenarnya tuh emang orang biasa yang beranggapan bahwa kenapa si LC Kun disebut penyihir, karena penyihir itu kayak identik dengan orang jahat gitu loh. Jadi kayak makhluk jahat lah gitu kan, yang hina. Jadi makanya di situ karena Sensei sadar, ya udah, jadi yang terjadi adalah justru malah si Sensei-nya ini tetap dengan pendirian teguhnya gitu untuk membela si LC. Episode ini wow, speechless gua sama episode ini, kacau. Ya itu aja sih dari gua, dan episode masa sementara pikir anime sama apa lagi yang kalian ingin untuk gua bahas yang mereka suka. Kalau nggak suka tinggal di save aja, jangan lupa notifikasi agar lu dari gua, dan satu lagi sampai gua